There's not much to do when all I can is thinking. Hai semuanya, kembali lagi di Maps Daily. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku mohon maaf karena suaraku agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena aku baru sakit. Jadi di daerahku ini cukup panas, dan kalau misalnya pagi, malam itu dingin, tapi kalau siang itu panas. Jadi cuacanya tuh berubah dan menyebabkan beberapa anggota keluargaku juga pada batuk, pilek, dan semoga kalian yang di sana dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nah, sebelum kita ke budgeting September, kita evaluasi budgeting di bulan Agustus ya teman-teman. Untuk kebutuhan rutin itu semua masih sama. Untuk suami 900.000 dan rumah 1.200.000 itu terpakai semua. Kemudian untuk kebutuhan tidak tetap BPJS 400.000, internet 100.000, kemudian jajan itu terpakai 150.000, jadi ada sisa 50.000. Kemudian untuk bensin itu terpakai 350.000, ada sisa 50.000. Susu dan diapers itu terpakai 600.000. Kemudian body care itu terpakai 100.000. Jadi untuk bulan ini sisa budgeting aku itu ada 100.000 rupiah ya teman-teman. Nah, buat kalian gimana nih hasil evaluasi budgeting bulan Agustus? Semoga semuanya aman terkendali ya, ada sisa budget untuk bisa ditabung. Nah, kalau aku sisa budgeting ada 100.000, kemudian pendapatan lain-lain ada 140.000. Ini aku masukkan ke dalam sinking fund ya. Aku akan menyelesaikan challenge 2000-an aku. Karena ini kurang 40.000, jadi sisa ini aku masukkan sehingga challenge 2000-an aku anggap selesai ya teman-teman. Jadi ini uang 2000-annya udah aku tukarkan karena untuk kebutuhan yang kemarin, jadi aku tukar untuk belanja gitu teman-teman. Nah, kenapa ini aku cepat menyelesaikan supaya aku bisa fokus ke tujuan berikutnya gitu teman-teman. Jadi untuk yang challenge 2000 itu aku sudah terselesaikan. Nah, untuk bulan ini aku mau menyelesaikan 2 challenge, yaitu challenge 2000 dan tabungan anak. Setelah ini aku akan share tentang tabungan anak. Nah, ini itu kekurangannya adalah 195.000, tetapi karena uangnya 200.000, jadi total seluruh tabungan anak yang berhasil aku kumpulkan itu menjadi 1.805.000. Nah, puji Tuhan banget nih, untuk saving challenge aku bisa mengumpulkan dana segini untuk tabungan pendidikan anak. Untuk tabungan ini akan aku sisihkan untuk vaksinasi, karena bulan ini tuh terdapat banyak vaksinasi. Kemudian nanti sisanya akan aku sisihkan untuk dana jaga-jaga, atau aku bisa masukkan ke dana pendidikan anak. Nah, jadi teman-teman, menurutku untuk tabung atau kita menabung itu bisa dilakukan dengan cara yang aku lakukan ini teman-teman. Jadi memang tidak menabung di awal karena memang budgetnya mepet. Jadi kita anggarkan sesuai dengan budget yang ada. Kemudian kita bisa mengatur lagi di budget yang kecil-kecil itu. Kalau misalnya kita bisa istilahnya lebih hemat, kita bisa mengecilkan pengeluaran yang lain sehingga sisa dana budgeting di setiap bulannya itu bisa kita kumpulkan atau kita buat sinking fund. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke budgeting bulan September. Seperti biasa aku buat judulnya dulu.
seperti biasa juga aku hanya menggunakan gambar, kemudian nanti ada kalender di bawahnya. Jadi cukup simple ya teman-teman. Sedikit cerita juga, kalau sekarang ini baru gencar-gencarnya atau baru naik itu tentang frugal living gitu ya teman-teman. Kalau menurut kalian gimana itu pandangan tentang frugal living? Nanti bisa komen di bawah ya. Kalau menurut aku, frugal living itu menurutku juga baik asal kita bisa melakukannya dengan baik. Dalam catatan, kita bisa hidup semampunya, kita bisa hidup minimalis gitu ya. Jadi dari setiap anggaran atau budget yang sudah kita buat, kita bisa mematuhinya. Kemudian sisa budget yang ada bisa kita tabung untuk tabungan masa depan. Kalau aku nangkepnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang pendapatan kita masih pas-pasan dengan pengeluaran yang ada, itu sebenarnya kita sudah dilatih untuk frugal living ya teman-teman. Misalnya untuk uang belanja bulanan nih sebesar 1.200.000 nih untuk kebutuhan rumah. Nah, kita kan sudah memepetkan dengan apa ya istilahnya, dengan budget yang ada gitu. Terus kemudian untuk jajan kita bisa mengurangi sendiri. Jadi kita bisa menakar kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk tidak melebihkan gitu sesuai dengan keinginan, karena yang sebenarnya dibutuhkan adalah kebutuhan ya teman-teman. Jadi kita bisa menargetkan atau memakai budget itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian untuk dana sisanya itu bisa kita tabung untuk dana jaga-jaga atau resolusi-resolusi yang akan kita capai nantinya. Nah, untuk saat ini aku masih menerapkannya seperti itu di dalam budgeting aku, karena memang pendapatan aku itu masih istilahnya masih ngepres gitu dengan kebutuhan aku. Jadi memang sudah dipreskan atau sudah dibudgetkan sesuai dengan kebutuhan, dan kita masih bisa saving dari sisa anggaran yang kita buat. Sebenarnya untuk frugal living itu kan goal yang akan kita capai itu apa? Misalnya kita bisa mencapai atau mengumpulkan dana darurat lebih cepat. Kemudian kita bisa mengumpulkan dana pensiun lebih cepat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini tergantung pola pikir kita dan tergantung bagaimana kita cara mengatur keuangan kita. Nah, untuk penerapannya sendiri itu tergantung dari resolusi yang akan kita capai nih teman-teman. Jadi tergantung nanti teman-teman pengen mencapai apa dulu. Nah, dari situ kita bisa fokuskan untuk meminimalisir dana atau budget yang kita keluarkan gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk budgeting September aku itu masih sama untuk pendapatannya. Kemudian untuk saving ada investasi dan dana darurat masing-masing sebesar 100.000. Kemudian untuk cicilan sebesar 1,9. Kemudian kebutuhan rutin itu masih sama, suami 900 dan rumah 1.200.000. Kemudian untuk kebutuhan tidak tetap itu ada BPJS, kemudian uang jajan, bensin, internet, susu dan diapers, kemudian body care. Nah, kali ini bedanya apa? Nanti akan aku postkan khusus untuk body care ya teman-teman. Jadi aku mau buat untuk dana body care 100.000 ini akan aku kumpulkan. Kemudian nanti akan aku buat skincare atau body care apa saja yang aku butuhkan, nanti akan aku list. Jadi setiap bulan itu aku tahu yang habis apa aja, kemudian butuh dana berapa untuk beli body care. Nanti akan aku share di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, sejauh ini metode menabung yang mudah aku terapkan yaitu menabung dari sisa budgeting. Kemudian puji Tuhan aku ada pendapatan lain-lain yang tiap bulannya tidak selalu sama, tapi
bisa aku sisihkan atau aku tambahkan ke dalam sinking fund aku. Untuk sinking fund itu untuk berikutnya aku tinggal punya sinking fund holiday ya teman-teman. Nah, nanti aku mau fokus di situ dulu karena aku sudah bisa menyelesaikan beberapa sinking fund untuk yang challenge 2000, 5000, kemudian 5000, 10000, 20000, kemudian tabungan anak. Nah, untuk selanjutnya aku akan fokus isi ke sinking fund holiday. Seperti biasa kita buat tracker untuk evaluasi September. Ini nanti ada aktual dan budgeting dan aktualnya berapa, jadi kita bisa tahu selisih atau berapa sisa dana dari gaji untuk bulan September ini. Nah, jangan lupa juga kita harus bisa membangun habit. Kalau misalnya kamu sering lupa untuk mencatat pengeluaran, berarti kita bisa lakukan dengan mengumpulkan struk belanjaan. Atau kalau misalnya kamu punya aplikasi yang bisa mencatat money tracker gitu ya teman-teman, kalian bisa catat di situ. Atau kalau aku pakai cashbook seperti ini, jadi aku bisa men-tracker pengeluaranku seperti apa, berapa, dan aku catat di buku cashbook ini. Jadi aku selalu ingat, oh pengeluaran hari ini untuk apa, kemudian aku masih punya anggaran berapa di minggu kedua, minggu ketiga, seperti itu. Jadi aku nggak kalap gitu teman-teman. Nah, semoga cara ini juga bisa menginspirasi kalian supaya kalian bisa juga untuk mencatat ke pengeluaran kalian atau budget tracker kalian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, saatnya kita cash stuffing. Untuk pertama dana darurat, nggak terasa ini udah di bulan ke-9, jadi udah terkumpul 900.000 ya teman-teman, nggak kerasa banget. Puji Tuhan masih bisa ada tabungan dana darurat sebesar 900.000 yang aku kumpulkan tiap bulan sebesar 100.000 rupiah. Kemudian untuk investasi, aku investasi di ajaib ya teman-teman, nanti akan aku share di akhir tahun. Kemudian untuk susu dan diaper sebesar 600.000 langsung aku masukkan. Kemudian untuk jajan dan bensin seperti biasa aku masukkan ke dalam dompet. Kemudian untuk body care nanti akan aku masukkan ke buku atau binder yang untuk sinking fund tadi. Jadi aku mau kumpulkan dulu dan mencatat untuk kebutuhan skincare dan body care aku. Nah, kurang lebih video dari aku untuk evaluasi Agustus dan budgeting September kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi atau menjadikan kalian semangat untuk budgeting. Walaupun banyak rintangan, tapi kita harus bisa konsisten dan tetap semangat. Karena apapun yang kita lakukan, itu kita juga akan menuai hal yang baik. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku bisa berkembang lebih baik lagi. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari video aku. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya ya teman-teman. Bye. All